warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pada malam ini kita mengikuti Lontara edisi ke-72 dengan diskusi kita malam ini, yaitu tips dan trik jawab soal CPNS P3K pada soal matematika. Alhamdulillah di room sudah bergabung pemateri kita, itu Bapak saudara kita Amran Hafsan. Saya sedikit bacakan biografi beliau yang bagi saya ini orangnya familiar. Di beberapa kegiatan Pandu Digital kemarin kayaknya beberapa kali bawakan materi. Ya, saya kurang ingat di seri keberapa itu yang beliau bawakan materi di Pandu Digital, karena hampir sekitar 20 sertifikat saya sudah kumpulkan ini di kegiatan Pandu Digital kemarin. Oke. Beliau adalah pelatih nasional di IGI. Mungkin Bapak Ibu yang baru bergabung di kegiatan Lontara ini belum terlalu kenal sama pemateri kita. Beliau juga adalah pelatih nasional dari GSDI, dari Sekolah Digital Indonesia. Tambahan yang ingin saya sampaikan tentang riwayat pendidikan beliau: 1 matematika di Universitas Negeri Makassar, kemudian S1 pendidikan matematika di Universitas Negeri Makassar juga, kemudian S2 pendidikan materi di kampus yang sama pada tahun 2011 sampai 2014. Ada beberapa buku yang telah dibuat oleh beliau yang berkaitan dengan matematika, diantaranya 23 jurus itu jago matematika. Ya, mungkin demikian grafi beliau. Ini saya lupa mengenai pengalaman kerja. Beliau adalah dosen jurusan pendidikan matematika di STKIP Pembangunan Indonesia. Juga merupakan guru mata pelajaran matematika di SMK Telkom Makassar. Dan beliau juga adalah tentor matematika di bimbingan belajar GILS Indonesia dari tahun 2007 sampai sekarang. Itu barangkali sedikit perkenalan tentang pemateri kita, Bapak Amran Hafsan, praktisi pendidikan yang akan mengupas materi tentang bagaimana mengerjakan soal CPNS P3K, khususnya soal-soal matematika. Nanti mungkin bisa Pak Amran kembali share screen yang di share screen tadi. Saya silakan. Ya, baik Pak Hamzah, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua Bapak Ibu. Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas kesempatan yang diberikan kepada kita semua untuk berkumpul di tempat ini, ya, meskipun masih online ya, tetap di dunia maya seperti ini, itu tidak menyurutkan semangat kita untuk teman-teman semua. Pada malam hari ini saya diberikan amanah untuk sharing diskusi. Ya. Jadi saya asalkan saja diskusi ya Pak Hamzah. Ya, jadi kedepannya ini kita santai saja ya diskusi. Jadi saya tidak bermaksud ke sini untuk mengajari atau menggurui Bapak Ibu teman-teman semua yang sempat hadir ya. Ya, kenapa? Karena saya yakin Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini adalah guru-guru yang hebat, yang luar biasa, yang senantiasa mau meningkatkan kompetensi dirinya dengan cara mengupgrade ya, meningkatkan kapasitas ilmu kita sebagai tenaga pengajar yang nantinya akan diaktualisasikan, diterapkan di lingkungan kita, khususnya di
tempat kita masing-masing, di tempat mengajar kita atau di instansi masing-masing. Ya, seperti yang disampaikan Bapak Moderator, paham saya bahwa malam hari ini kita akan diskusi tentang materi. Nah, ini materi Bapak Ibu bisa dikatakan materi yang apa? Baru ya bagi saya di acara-acara seperti ini, karena ya tidak biasanya saya membawakan materi seperti ini. Ini pertama kali, makanya saya sedikit agak canggung ya bawakan materi ini, yaitu tips dan trik menjawab soal CPNS P3K pada matematika. Malah sampai sekarang saya tidak tahu apa kepanjangannya P3K apa Hamzah. Kak, ini kontrak ya. Apa kepanjangannya P3K, Pak Hamzah? Pegawai apa? Pegawai pemerintah perjanjian kerja kalau tidak salah. Oh, kerja bukan kontrak ya. Iya, itu saya sedikit ini lagi. Ya, memang karena di tahun ini saya sedikit curhat ya Bapak Ibu, teman-teman semua yang sempat hadir. Di tahun ini adalah tahun pertama kalinya saya tidak mengikuti CPNS ini seleksi. Ya, karena usia saya sudah melewati batas maksimalnya 35 tahun. Ya, masih cukup muda. Ya, jadi ya makanya tahun ini saya tidak terlalu mengikuti perkembangannya, tapi saya tetap membuat konten-konten pembelajaran yang sangat saya anggap ini sangat penting bagi Bapak Ibu, teman-teman semua, saudara-saudara yang mengikuti seleksi ini. Jadi prinsip saya adalah mungkin saya tidak bisa mengikuti seleksi CPNS ini P3K ini, tapi semoga apa yang Bapak Ibu yang sementara lagi berjuang, teman-teman semua, yang sempat sedikit mengambil manfaat dari apa yang saya sampaikan itu bisa lulus tahun ini, ya, dan bisa membahagiakan orang-orang di sekelilingnya, orang-orang yang menyayangi, ya, Bapak Ibu, teman-teman semua. Ya, jadi untuk sedikit saya memberikan pengantar Bapak Ibu teman-teman semua tentang CPNS dan P3K ini saya sedikit memberikan pengantar ya, terutama dari untuk jenis tesnya, bentuk tesnya ya. Jadi untuk bentuk tes CPNS ini sangat berbeda dengan bentuk tes yang ada di P3K ya. Jadi di mana untuk bentuk tes CPNS ini ada 3 bentuk soalnya ya Bapak Ibu, teman-teman semua mungkin sudah tahu ya. Ada namanya TWK, tes wawasan kebangsaan, ada TIU ya, tes intelijensi umum, dengan TKP, tes kemampuan kepribadian ya, tes kemampuan pribadi. Kemudian untuk tes P3K ini Bapak Ibu, nah ini yang kebetulan 2 hari ini saya banyak membuat video pembahasan soal-soal P3K ini di channel saya ya. Itu banyak yang berkomentar ya bahwa ada yang mengatakan sama soalnya dengan yang ujian tadi ya hari ini. Ya, kemudian ada juga yang bilang tidak sama. Nah, ini yang saya mau klarifikasi ya, saya mau jelaskan. Nah, Bapak Ibu teman-teman semua, ini yang saya tahu ya, ini yang saya tahu bahwa ini kan soal P3K, itu kan ada 4 bentuk tesnya. Jadi ada namanya tes kompetensi teknis. Kemudian ada tes kompetensi manajerial, ada tes kompetensi sosial kultural, dan yang terakhir adalah tes wawancara. Nah, tentunya Pak Ibu, P3K ini kan terbagi menjadi 2 kelompok besar, ada 2 induknya ya. Jadi ada tes P3K untuk guru dengan ada tes P3K untuk non-guru. Nah, saya lebih spesifik membahas tes P3K untuk guru karena yang non-guru ini saya tidak terlalu tahu ya, karena saya memang tidak dapat informasi. Nah, untuk tes P3K guru ini Bapak Ibu, itu pada umumnya ya, saya singkat saja, pada umumnya itu sama untuk tes kompetensi manajerial, tes kompetensi sosial kultural dengan wawancaranya. Yang bedanya di sini cuma tes kompetensi teknis. Yang bedanya di sini cuma tes kompetensi teknis. Nah, kenapa beda? Karena di tes kompetensi teknis ini Bapak Ibu itu tidak sama semua guru mata pelajaran, tetapi ada irisannya. Ya, sini saya bahasa matematika ya.
ada irisannya Pak Ibu, ada yang sama, tapi ada juga yang tidak sama. Yang samanya di sini adalah kan tes kompetensi teknis ini ada dua, terbagi lagi dua model soalnya, bentuk soalnya. Jadi ada yang berhubungan dengan pengetahuan umum, yang mana itu pengetahuan umum Bapak Ibu, teman-teman semua, adalah yang memang berhubungan dengan profesi kita sebagai guru. Ya, saya amati dari berbagai sumber, memang saya buka untuk yang penjas, ya, yang guru penjas, kemudian guru seni, guru matematika juga pada umumnya sama untuk tes kompetensi teknis soal yang berhubungan dengan profesi kita sebagai guru. Ya, kebanyakan ada yang membahas tentang administrasi, penilaian, ya, lebih banyak membahas tentang kurikulum. Nah, itu kan sama untuk semua guru, ya. Masa kurikulumnya misalkan guru matematika tidak beda dengan guru penjas karena kan satu induk ini. Yang berbeda di sini, yang tidak sama di sini adalah tes kompetensi teknis untuk mata pelajarannya, tapi dia kelompok tes kompetensi teknis. Ya, jadi apa namanya? Ya, tidak sama lah semuanya antara tes kompetensi teknis antara guru matematika dengan guru penjas. Makanya saya perhatikan beberapa yang berkomentar di channel saya tadi itu ada yang bilang mirip, ada juga berbeda. Ya, nah untuk malam ini ya saya membahas tentang apa kompetensi teknis di bidang matematika. Saya share screen-nya Bapak Ibu. Ya, ya tapi saya sedikit membahas juga untuk materi-materi yang lain. Karena ya, yang saya amati Bapak Ibu, yang saya amati itu dari berbagai sumber yang saya baca, ya, yang saya baca apakah dari sosial media, kemudian dari internet itu kebanyakan apa namanya mengangkat soal tentang penilaian. Saya kurang tahu apakah ini benar adanya, tapi ada yang mengatakan tadi yang berkomentar di channel saya itu bahwa ada contoh soal yang berhubungan dengan penilaian yang muncul. Apakah ini saya berbicara di luar benar tidaknya, ya? Tapi kita berpikiran positif saja. Apa salahnya kita mempelajari materi ini sebagai antisipasi kalau misalkan Bapak Ibu, teman-teman semua, saudara-saudara kita yang ujian besok ya, itu agak beda soalnya ataupun mirip. Nah, jadi Bapak Ibu, teman-teman semua ini harus apa ini kan sebenarnya sering kita terapkan ya, ini sering kita terapkan, tapi nah itulah kita sebagai tenaga pengajar, sebagai guru ya, kita lebih cenderung lebih berpengalaman dalam hal praktiknya ya, yang mungkin kita sudah agak lupa-lupa tentang teorinya ini, makanya kita sedikit kita kupas dulu. Jadi seolah-olah ini kita belajar kembali ya Bapak Ibu. Ya, jadi prinsip penilaian ini ada beberapa prinsip penilaian ya. Jadi ada namanya valid, ada namanya objektif ya, ada prinsip penilaian yang adil, ada prinsip penilaian yang terbuka, kemudian ada prinsip penilaian yang bermakna, mendidik, menyeluruh, berkesinambungan, dan akuntabel ya. Bapak Ibu, teman-teman semua, rata-rata yang saya lihat ini soal-soal yang muncul ya, maksud saya dari beberapa sumber, apakah dari internet, sosial media, ini kebanyakan kasusnya adalah soal-soal cerita. Kemudian ditanyakan, ini termasuk prinsip penilaian apa? Apakah prinsip penilaian berkesinambungan, ataukah misalnya prinsip penilaian yang adil, yang valid, objektif, dan lain sebagainya. Nah, jadi prinsip penilaian yang valid di sini maksudnya adalah ketika kita memberikan penilaian itu menggunakan alat yang betul-betul sesuai dengan apa yang kita ukur. Nah, misalkan begini, ini saya perlihatkan ya. Jadi ini saya tidak usah bahas tuntas ya Pak Ibu, karena nanti kita akan lama-lama di khusus matematika ya, karena itu yang kita diamanakan kepada saya untuk membahas. Ini yang saya jadikan konten kemarin Bapak Ibu. Ya, jadi untuk prinsip penilaian yang valid di sini adalah prinsip penilaian di mana pada saat kita memberikan penilaian itu sesuai dengan indikator yang bukan. Maksud saya sesuai dengan apa yang kita ukur. Jadi kalau misalkan yang ada seorang ini nih, misalkan ada guru olahraga ya mengadakan praktik ya, guru mau menilai kompetensi permainan badminton ya, maka penilaian dianggap valid
kalau mereka praktik langsung. Itu pun harus yang diukur di sini adalah membuat semacam alat ukur. Ya, alat ukur di sini guru bukan semacam misalkan daftar nilai apa poin-poin yang mau dilihat ya, yang mau diukur. Jangan sampai di sini praktiknya badminton tapi butir-butirnya adalah permainan sepak bola misalkan ya. Ataukah nah di sini yang mau diukur adalah praktik keterampilan. Ya, tentunya di sini adalah kita membuat rubrik penilaian yang berhubungan dengan praktik tersebut. Ya. Nah, contoh yang apa prinsip penilaian berikutnya adalah objektif. Nah, prinsip penilaian objektif di sini adalah prinsip penilaian yang tidak memperhatikan latar belakang siswa. Ya, ini agak mirip dengan adil. Ya. Nah, di sini contoh kasusnya misalkan guru memberi nilai 85 matematika si A. Ya, pada si A yang merupakan tetangga dari guru tersebut. Namun si B yang kemampuannya lebih baik mendapatkan nilai hanya 80. Artinya kalau ada kasus seperti ini berarti guru tersebut itu melanggar prinsip penilaian yang objektif. Nah, kemudian yang adil, ini agak mirip sih dengan objektif. Nah, di mana kalau adil di sini adalah contohnya misalkan guru di sini dalam berikan penilaian hendaknya mengesampingkan dari contoh ya, misalkan fisik ataupun jenis kelaminnya, ya, itu harus diberikan perlakuan yang sama dalam proses pembelajaran. Ya tidak boleh misalkan guru penjas nih laki-laki, ya dia hanya mendahulukan yang laki-laki juga, ya seperti itu. Ataupun sebaliknya. Intinya dalam prinsip penilaian adalah di sini kita tidak boleh memandang latar belakang siswa backgroundnya, ya tidak boleh. Kita harus memberikan perlakuan yang sama. Nah, prinsip penilaian terbuka di sini adalah prinsip penilaian di mana pada awal pembelajaran itu kita sampaikan terlebih dahulu ke siswa ini, ya. Kita sampaikan bahwa jadi biasanya ini di di awal pembelajaran. Di awal pembelajaran ya Pak Ibu. Biasanya kan Bapak Ibu itu kalau sebelum mengajar ya, pertama kan diawali dengan kontrak belajar. Jadi itu harus dilakukan Bapak Ibu teman-teman semua. Kita harus melakukan kontrak belajar dengan siswa supaya akhirnya nanti itu siswa tidak akan komplain. Kenapa? Karena kita sudah menjalankan apa-apa yang sudah disepakati di awal. Ya, jadi kita sampaikan, oh misalkan kehadiran ini kehadiran ini kehadiran ini misalkan 80%, ya. Kemudian tugas misalkan sekian persen, itu harus disampaikan semua supaya nanti siswa bisa menghitung sendiri nilainya, ya. Oke. Kemudian di sini ada prinsip penilaian bermakna. Contohnya di sini misalkan hasil penilaian bermakna itu untuk melihat seberapa besar metode pembelajaran yang kita terapkan itu tanda kutip berkesan bagi siswa. Ya, berkesan bagi siswa. Jadi ini prinsip penilaian bermakna. Kemudian ada prinsip penilaian mendidik, menyeluruh. Nah, ini yang banyak saya lihat contoh-contoh soalnya Bapak Ibu, teman-teman semua yang prinsip penilaian menyeluruh. Dari berbagai sumber yang saya baca ini rata-rata menanyakan yang jawabannya maksud saya yang jawabannya ini kebanyakan menjawab prinsip penilaian menyeluruh. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, dikenali nih prinsip penilaian menyeluruh itu kalau misalkan yang ditanyakan itu adalah intinya begini, prinsip penilaian menyeluruh itu adalah prinsip penilaian yang melihat sisi kognitifnya, afektif, dan psikomotornya. Kalau Bapak Ibu adalah memberikan penilaian melihat ke semuanya itu berarti itu namanya prinsip penilaian menyeluruh. Dan yang terakhir adalah akuntabel ya. Adalah prinsip penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini ada contoh kasus Bapak Ibu, ini ada contoh kasus yang saya baca juga dari berbagai sumber. Misalkan ada di akhir di pembagian rapor ya, ada orang tua datang ya menemui wali kelasnya bersama anaknya, dia komplain bahwa kenapa nilai anak saya seperti ini rendah ya, padahal rajin ke sekolah ya, rajin kerja tugas dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu teman-teman semua,
sebagai tenaga pengajar mestinya kita harus punya yang namanya catatan-catatan kecil tentang karakter, tingkah laku, sikap perilaku siswa kita. Ya, ya jadi kan ya memang misalkan ada siswa yang rajin misalkan pintar ya tetapi ada sikap perilakunya kan beda-beda kan guru itu karakternya dalam menilai ya. Ada guru itu yang hanya menilai sikap perilakunya, mengatakan bahwa kepintaran itu urusan kedua mungkin atau urusan ketiga. Meskipun Anda pintar, kalau misalkan sikap perilakunya tidak terlalu bagus, ya maka saya kurangi nilainya. Itu harus disampaikan ke siswa Pak Ibu teman-teman semua. Itu harus disampaikan. Nah, itu harus disampaikan semua. Ya, disampaikan semua dan ketika ada siswa yang melanggar hal seperti itu, maka kita sampaikan ke orang tuanya. Oh, memang rajin pergi ke sekolah, tapi sampai di kelas dia juga suka mengganggu temannya. Nah, itu kita sampaikan seperti itu. Kalau kita punya catatan kecil seperti itu, Pak Ibu, yakinlah tidak akan ada orang tua yang komplain nilai anaknya ke guru mata pelajaran di kelas. Ya seperti itu. Ya, ini mungkin sedikit materi untuk salah satu bentuk soal kompetensi teknis Bapak Ibu. Nah, ini yang saya luruskan tadi Bapak Ibu. Jadi meskipun meskipun P3K ini untuk guru misalkan guru matematika ataupun guru penjas, guru seni, guru PAI, pendidikan agama Islam, pasti akan begini juga soalnya muncul. Ya. Nah, jadi beberapa komentar di video saya yang saya upload di channel itu menanyakan minta untuk soal penjasnya, soal agama, soal IPA. Saya jelaskan saja bahwa untuk kompetensi teknis Bapak Ibu, teman-teman semua, untuk kompetensi teknis itu ada yang sama, ada yang tidak sama. Ya, dari 100 soal ya, kalau tidak salah. Berapa soal yang di kompetensi teknis, saya kurang tahu berapa nomor. Ada yang sama memang, ada yang sama, tapi ada juga yang berbeda. Ya, sehingga ada yang komplain ya di channel saya menanyakan bahwa ya video yang saya jelaskan itu tidak satupun yang muncul. Ya mungkin karena yang tertanam di alam bawah sadarnya adalah kebetulan yang susah dan pas mapelnya yang didapat. Ya, jadi kita harus melihat sekaligus keseluruhan soal itu. Oke, Bapak Ibu. Ini untuk kompetensi teknis untuk umum ya. Ya, nah sekarang saya ke yang matematika. Ya. Jadi ini juga ada yang minta chat pribadi ya, bahwa nanti sebentar mungkin bisa dibahaskan juga untuk yang CPNS TIU ataupun TWK ataupun TKP, karena ini kan isinya flyer ini bersifat umum ya, jadi dikiranya saya akan bahaskan semua. Jadi untung ada penekanannya bahwa hanya di sini guru matematika. Adapun kalau saya bahas semuanya Bapak Ibu untuk TWK, TIU, TKP, ya saya yakin sampai besok subuh tidak selesai ya. Apalagi Bapak Ibu yang sempat hadir mungkin biasanya lama di pembahasan TKP, tes kepribadian. Satu nomor itu biasa lama dibahas. Jadi saya langsung to the point saja ya, yang berhubungan dengan profesi saya khususnya di matematika. Ya, pelajaran yang selalu membuat tersenyum manis ya di kelas. Nah, ini ada Bapak Ibu teman-teman semua yang kirimkan ya dari yang sudah ujian, yang tidak apa-apa ya sampaikan ya, ada yang kirimkan soalnya soal aslinya ya. Ya, tapi tidak apa-apa. Ini mungkin saya beruntung dapat soal asli. Tapi agak mirip-mirip dengan yang sudah saya bahaskan. Agak mirip-mirip. Itu pun cuma beda model soalnya. Jadi Pak Hamzah, ini dibahaskan ya? Iya, boleh Pak. Boleh langsung disimulasikan atau mungkin juga di antara peserta ada yang punya kasus ini ditampilkan ya, bisa share screen atau bisa mengaktifkan mic-nya. Betul sekali Pak Hamzah. Saya kira ini konsepnya. Kita tidak usah terlalu ini ya, santai saja. Kita lakukan dua arah. Iya betul Pak, betul. Jadi langsung saja ya. Kalau misalkan saya sementara menjelaskan,
ada yang langsung disela, paham saya, tidak apa-apa, langsung Tidak apa-apa, tidak dipotong apa-apa. saja. Tidak apa-apa, santai saja. Ya, Oke. jadi Bapak Ibu kalau ada yang kurang jelas dari soal-soal yang disajikan, bisa langsung menyela pembicaraan narasumber kita, ataupun ada kasus yang mau Ya. dimunculkan, ya silakan. Lanjut Pak. Ini kalau Pak Hamzah, ini kalau saya dapat kiriman soal, ini memang kayak matematika SMA ya yang sering kita dapatkan di pada saat anak. Ini yang soal asli yang kemarin. Ini juga pernah saya bahaskan. Jadi ini soal asli yang saya dikirimkan. Ya, semoga ini apa namanya tidak apa-apa ya, kita sampaikan saja. Ini yang saya dikirimkan. Saya sudah cut tadi ini. Nah, ini agak persis sekali nih bentuk soal yang pernah saya bahas. Dan ini mudah sekali Pak Ibu teman-teman semua. Ini beberapa detik dapat jawabannya ini kalau soal ini. Ya, coba saya bahaskan ya. Tidak apa-apa. Jadi ya beberapa detik, enggak, maksud saya mungkin 1 menit lah. Tapi kalau Bapak Ibu terbiasa bisa cepat. Ya, ini kan sama persis soalnya. Cuma kalau ini dalam bentuk gambar, ini dalam redaksi kalimat. Ya, tapi dua fungsi yang kita tahu. Ini soal integral loh Bapak Ibu, teman-teman semua. Ini soal integral. Jadi kalau soal ini ibaratnya soalnya ini adalah tentukan luas daerah, ya. Tentukan luas daerah yang diarsir, berarti yang ini nih. Luas daerah yang diarsir. Kelihatan Bapak Ibu, Pak Hamzah yang saya coret-coret ya? Ada kelihatan Pak yang saya coret? Kelihatan Pak, kelihatan. Ya, terima kasih. Ya, jadi ini soalnya menentukan luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva. Ya, ini dalam bentuk gambar. Ya, sama halnya kalau seperti ini, luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva parabola. Parabola dengan garis. Caranya adalah seperti ini. Yang pertama, kita gabung dulu persamaannya. Ya, kita samakan ini. Jadi, X kuadrat sama dengan ya 5X kurang 4. Jadi kita gabung dulu ini. Kita satukan ya. Jadi X kuadrat dikurang 5X kurang 4 sama dengan 0. Cuma kalau soal ini saya tidak terlalu jelas ini soalnya. Ya mungkin ini X kuadrat kurang berapa, X tambah 36. Kalau ini X kurang berapa ini. Intinya digabung, disamakan seperti ini baru digabungkan. Kemudian kita cari diskriminannya. Diskriminan itu kan rumusnya adalah B kuadrat dikurang 4AC. Nah, di sini A-nya adalah koefisien dari X kan, Bapak Ibu, A1. B-nya di sini adalah minus 5, AC-nya di sini minus 4. Nah, kita masukkan di sini. Nah, kita selesaikan baik-baik secara kekeluargaan. Ya. Ini kan minus 5 ini. Dikuadratkan 25. Nah, 4 kali 1, 4. Ketemu dengan minus 4, berarti 16 ya. 16. Ya, 16 ya. Berarti ini adalah 41. Berapa ini? 41. Dikoreksi kalau jangan sampai ada yang salah hitung. Ya. Oh, bukan. Ini bukan minus ya. Ini plus. Ini kesalahan pada pulpen ini. Ya. Tolong dikoreksi ya Pak Ibu. Ya. Kalau ada yang keliru ya. Ya. Ini dampak grogi nih. Tambah 4, jadi di sini positif 4. Jadi B kuadrat dikurang 4AC. B-nya di sini adalah minus 5. Kalau kita kuadratkan berarti 25 dikurang 4 kali, 1 dikali 4, 4. Berarti 25 dikurang 16 ini adalah 9. Ya. Nah, rumusnya Pak Ibu, jadi ditandai ya, disampaikan ke teman-teman yang ikut P3K matematika. Ini diberikan rumus G2 seperti ini. D akar D per 6A kuadrat. Nah, tinggal dimasukkan ya. Nah, ini kan D-nya 9 ini ya. 9. D-nya kan 9 nih, akar 9 kan 3. Nah, 6. A-nya kan 1, diabaikan saja, berarti 6. Tinggal dicoret-coret manja ini Bapak Ibu, teman-teman semua. Ini 3 dengan 6 ini 2. Jadi jawabannya 9 per 2. Nah, jawabannya A. Singkat sekali ya. Cepat ini, beberapa detik dapat jawabannya. Ini yang pembahasannya. Jadi nanti Bapak Ibu, teman-teman semua yang ketemu dengan soal ini, itu diingat-ingat diingat-ingat soalnya ya. Seperti itu. Oke. Coba saya
jelaskan yang dari awal. Ya, ini juga ada yang menanyakan cara penyelesaian tentang fungsi. Ya, saya akan berikan beberapa trik menyelesaikannya, Bapak Ibu ya, teman-teman semua. Nah, mulai dari yang ini. Nah, Bapak Ibu, saya paling suka dengan soal fungsi. Ya, jadi ini kalau golf itu Bapak Ibu, kalau golf itu kan artinya G dalam kurung fx ya, seperti ini. 9x kuadrat dikurang 15x tambah 8. Fx-nya kan yang ini, ya, 3x kurang 2. Jadi diganti nih, 3x kurang 2 sama dengan 9x kuadrat kurang 15x tambah 8. Ini sederhana sekali Bapak Ibu. Ya. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah G4. Dikasih jarak di sini, G4. Ya. Nah, logikanya adalah seperti ini Bapak Ibu, teman-teman semua. Logikanya tidak usah repot-repot menyelesaikan soal seperti ini. Kalau soal fungsi itu dapat dikerja hanya dengan beberapa detik. Coba ini, berapa digantikan X di sini? 3X kurang 2. Berapa digantikan X di sini? 3X kurang 2 supaya menghasilkan 4. Karena kan di sini G. 3X kurang 2, di sini 4. Artinya 3X kurang 2 ini yang mau disulap menjadi 4. Bagaimana caranya? Ya, mudah sekali. Diganti saja X-nya dengan 2. Karena kan kalau 3 dikali 2, 6. Dikurang 2 sama dengan 4. Nah, itulah matematika Pak Ibu teman-teman semua. Itulah matematika mengajarkan keadilan. Ya, jadi orang-orang yang bisa matematika itu untuk berbuat tidak adil itu kecil peluangnya. Karena dari awalnya memang dia tahu bagaimana berbuat adil. Ya, jadi misalkan kalau di sini diganti 2, maka di sini juga diganti 2. Apa yang kita lakukan di kiri, maka dilakukan juga di sebelah kanan. Nah, coba diganti dengan 2. Nah, 2 kuadrat. 2 kuadrat 4 nih, 4 kali 9, 36. Ya kan? 36 ini. 36 dikurang 15 kali 2 kan 30. Tidak semuanya Pak Ibu dicakar ya. Kadang harus disimpan juga di kepala. Ya, apalagi kalau ujian, saya ingat sekali ujian CPNS itu kemarin yang saya lakukan itu tidak dibagikan. Dibagi 2 lembar kertas cakaran, tidak cukup. Jadi jangan dicakar semua. Jadi 2 kali 2, 4. 4 kali 9, 36 nih. 15 kali 2, 30. Jadi 36 dikurang 30 adalah 6. 6 tambah 8 itu 14. Jadi jawabannya adalah B. Nah, ini ya. Selesai. Seperti itu. Ini yang saya lihat banyak yang share soal-soal begini, banyak yang bagikan, makanya saya buatkan satu soal, satu bintang-bintang. Artinya mirip-mirip. Nah, ini lebih ceritanya Pak Ibu. Jadi saya kalau mengajar di kelas ya, karena saya kalau di sekolah biasanya selalu ditempatkan di kelas 12 yang persiapan untuk ujian memang ya. Karena teman-teman di sekolah tahu kalau saya di bimbingan belajar. Nah, jadi saya selalu mengajarkan cara-cara praktis ya. Karena siswa itu kebanyakan suka kalau cara-cara praktis, apalagi matematika. Jadi saya mengajarkan bagaimana caranya supaya yang panjang caranya ini saya cut ya, saya potong-potong. Jadi ini sebenarnya rahasia Pak Ibu teman-teman semua. Ini sebenarnya rahasia, tapi tidak apa-apa saya expose ya bagaimana membuat rumus-rumus cara-cara praktis, cara-cara kreatif. Jadi dikira saya ini ahli matematika, padahal tidak ya. Saya ini kebanyakan hanya memanipulasi cara-cara penyelesaian rumit itu menjadi sesimpel mungkin. Supaya apa? Supaya anak-anak senang matematika. Karena intinya kalau saya adalah yang penting siswa senang dulu matematika. Nah, itu dulu. Ya makanya untuk misalkan ini soal seperti ini. Ini kan soal fungsi. Ini kan kalau ada pangkat min 1, Bapak Ibu teman-teman semua pasti tahu nih. Kalau pangkat min 1 berarti itu inverse ya. Inverse. Jadi kalau pangkat 1 aksen itu biasanya turunan. Kalau pangkat min 1 adalah inverse. Bapak Ibu teman-teman semua, apa sih pengertiannya inverse? Ini kita diskusi sedikit ya. Apa pengertiannya inverse? Inverse adalah ya apa maksudnya inverse ini apa? Inverse ini bisa berarti ada yang berkomentar, silakan Bapak Ibu.
yang Bapak Ibu pahami tentang inverse adalah kebalikan ya, kebalikan atau lawan. Jadi inverse ini Bapak Ibu dua maknanya, kebalikan atau lawan. Kalau misalnya berbicara di operasi perkalian, maka inverse-nya atau kebalikannya adalah pembagian. Tapi kalau berbicara di operasi penjumlahan, maka inverse-nya atau lawannya adalah tanda kurang. Kalau pangkat itu lawannya akar. Nah, itu yang kita gunakan di sini Bapak Ibu teman-teman semua. Itu yang kita gunakan. Nah, misalkan begini, kita tidak usah menyelesaikan soal ini Bapak Ibu teman-teman semua. Ini kalau kita kerja pakai cara biasa, wah ini agak ribet ya, panjang ini. Misalkan kita misalkan dulu ya, ini Y sama dengan T tambah 2 pangkat 5 kurang 4. Baru kita pindahkan seperti ini. Ya, bayangkan ini, banyak sekali waktu yang bisa kita gunakan. Dan ini cara-cara yang biasa. Cara yang biasa dipindahkan 5 jadi akar pangkat 5, akar pangkat 1/5, dan lain-lain. Nah, saya tidak mau pakai cara begini Bapak Ibu. Saya hanya, jadi Bapak Ibu yang teman-temannya, saudara-saudara yang mendapatkan soal seperti ini, itu bisa disampaikan bahwa untuk menjawab soal inverse fungsi ini, kita tidak usah cakar-cakar, lihat saja soalnya dapat jawabannya. Coba kita praktikkan ya. Nah, ini jadi pegangan. Jadi yang penting Bapak Ibu paham prinsipnya. Inverse ini adalah kebalikan atau lawan ini. Nah, misalkan kita lihat ya satu-satu ini. Misalkan ya, pelan-pelan ya Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu paham prinsipnya. Kalau misalkan X pangkat 2, maka inverse-nya adalah X pangkat 1/2. Nah, ya. Kan kalau pangkat itu lawannya akar. Kan begini ya harusnya. Ya, yang tidak sepakat dengan ini boleh berkomentar ya. Jadi pangkat 2 itu lawannya adalah akar. Nah, itu yang kita gunakan di sini Bapak Ibu. Itu yang kita gunakan di sini. Nah, sekarang coba lihat. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya arahnya. Ini kan pangkat 5 ini. Maka pasti inverse-nya adalah pangkat 1/5. Berarti ini sudah pasti salah ini. Nah, ya. Jadi yang pangkat 5 itu maka cari di pilihan yang ada pangkat 1/5. Maka pasti salah C dengan D. Itu kan? Nah, tinggal 3 pilihan. Nah, sekarang ini ya, ini kan ada tambah 2. Maka cari yang inverse-nya apa? Kurang 2. Ada kurang 2, oke. Skip, benar. Ada kurang 2, oke, skip, benar. Ini tidak usah diperhatikan ya, karena sudah salah dari tadi nih. Ini tambah 2, berarti salah ini. Tinggal 2 pilihan Bapak Ibu. Kalau tinggal 2 pilihan, saya kadang sampaikan ke siswa ya, yang saya bimbing biasa, apakah di sekolah ataupun di bimbingan belajar. Jadi kalau mengerjakan soal pilihan ganda itu, ya, mengerjakan soal pilihan ganda itu sebenarnya bukan mencari jawaban yang benar. Iya. Tetapi mencari jawaban yang salah. Nah, kan tadi kan kita cari jawaban yang salah ini, ya. Nah, nanti kalau ada tersisa 2 pilihan seperti ini, saya akan sampaikan ke siswa. Nah, kalau kalian mendapatkan kondisi seperti ini, diperhadapkan tinggal 2 pilihan, maka serahkan sama hatimu. Biar hatimu pilih mana yang terbaik di pilihan itu. Makanya sebelum ujian, itu harus dibersihkan hatinya. Berdoa baik-baik, memperbaiki sikap perilakunya. Supaya nanti kalau misalnya nih, ya, misalkan nih, mau habis waktu dan kalian tidak cukup kesempatan untuk menyelesaikannya. Coba enggak apa-apa, pakai cara yang paling akhir, ditembak-tembak yang mana jawabannya. Tapi ini jangan disampaikan ya. Ini masalahnya online nih, takutnya ada siswa kita dengar ini, ya. Tapi karena saya sampaikan seperti itu Bapak Ibu, ya. Nah, kalau terdesak kan kebanyakan juga kan siswa seperti itu, tembak-tembak jawabannya. Ada yang benar, ada yang salah. Ya, jadi tapi saya sampaikan kalau mau benar tembakannya itu diperbaiki dulu hatinya supaya menembak jawaban yang pas, ya. Nah, seperti ini. Tapi tidak ini harus kita selesaikan baik-baik secara kekeluargaan. Ini kan ada kurang 4, ada tambah 4 semua ini. Nah, kalau kurang 4-nya kita lihat, ada tambah 4, ada tambah 4. Dua-duanya lagi benar. Nah, kira-kira yang mana jawabannya Pak Ibu?
sudah kita uji pangkat 5 menghasilkan pangkat 1/5 tambah 2, lawannya kurang 2 semua. Terus di sini kurang 4, ada tambah 4 tambah 4. Kira-kira yang mana nih jawabannya? Jawabannya adalah yang A, Bapak Ibu. Ya. Kenapa A di sini jawabannya? Karena di sini dia di dalam kurung tambah 2-nya. Berarti inverse-nya nanti di luar kurung, baku tukar ini. Kan ini kamu sudah tadi ceritakan begini. Ini kan sudah tadi di sini. Ya salah dia masuk seperti itu. Jadi harusnya ini jawabannya. Ya. Jadi coba bayangkan, kita tidak menggunakan rumus ini untuk menyelesaikan soal matematika. Hanya dia saja soalnya dapat jawabannya, ya. Tetapi ini butuh pembiasaan. Bisa disampaikan ke siswa bahwa untuk cara-cara kreatif itu butuh pembiasaan. Ya tidak mungkin kalau langsung satu kali kerja soal itu dapat jawabannya. Nah, dapat cara praktisnya. Saya kira begitu Pak Ibu. Oke, saya lanjut dulu ya beberapa soal. Nah, kalau ini sama dengan yang tadi nomor 1. Saya mau ke soal andalan saya, Pak Ibu. Soal limit. Soal limit di sini adalah Bapak Ibu kalau nanti atau rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang akan ujian besok ketika kasus matematika dan ada soal limit, maka anggap itu sebagai soal bonus wajib benar. Ya. Jadi soal limit wajib benar, apalagi limit trigonometri. Ya, saya pernah membuat suatu ini ya materi khusus untuk limit trigonometri, itu mengupas tuntas rahasia dari limit trigonometri ini. Ya, banyak yang mengatakan bahwa limit trigonometri itu susah dibanding limit aljabar. Tapi kalau bagi saya pribadi Pak Ibu, itu limit trigonometri justru limit trigonometri ini yang paling lebih mudah dibanding aljabar. Ya, seperti itu. Nah, coba kita lihat. Karena ada banyak trik yang bisa digunakan kalau di limit trigonometri. Misalkan, di limit trigonometri itu Bapak Ibu, di limit trigonometri itu sin dan tan itu tidak digunakan. Itu tidak dipakai. Maksudnya tidak dipakai bagaimana? Kalau misalkan ketemu sin dengan tangen di limit trigonometri, maka itu bisa dicoret. Diabaikan saja. Itu kan? Jadi yang tersisa apa Pak Ibu? Yang tersisa apa? 4x kurang 10, kemudian tingkat x kurang 5, yang di bawah itu kan difaktorkan ya. Ingat faktornya seperti ini, x kuadrat kurang 25. Kalau kita faktorkan kan x tambah 5, x kurang 5. Kalau kita coret, ini ganti x-nya dengan 5, 4 kali 5, 20. 20 kurang 10, 10. 10 dibagi 5 tambah 5, 10. 10 bagi 10 adalah 1. Simpel sekali. Ya. Itu ya. Jadi Bapak Ibu jangan sampai, saya pernah membawakan juga acara seperti ini, jangan sampai dikatakan ini soalnya sudah disetting ya. Sudah disetting dengan menggunakan cara-cara kreatif. Jadi Bapak Ibu bisa kita diskusi lebih lanjut kalau misalkan kita mau diskusi tentang cara-cara praktis ini, itu bisa kita diskusikan, diselesaikan baik-baik secara kekeluargaan ya. Nah, coba saya bahas lagi yang lain nih. Ini dia. Ini lebih menantang Bapak Ibu teman-teman. Nah, kembali ke yang tadi. Tan ini tidak digunakan ya. Jadi yang tinggal adalah x dikali 3x. Nah, bagaimana nasibnya kalau cos Bapak Ibu? Nasibnya kalau cos itu harus diubah. Biasanya diubah itu ke sin. Makanya ingat itu beberapa perubahan-perubahan trigonometri. Yang dulu. Ini sampai jam berapa ya? Masih lama. Ya, jadi ini banyak sih bentuk-bentuk perubahan trigonometri. Salah satunya untuk cos itu adalah bentuk seperti ini, adalah bentuk identitas. Jadi sin kuadrat alfa ditambah dengan cos kuadrat alfa sama dengan 1. Bapak Ibu kan sudah tahu semua ya persamaan ini namanya, ini biasanya disebut dengan
bentuk persamaan identitas. Ya, ini bisa dikembangkan. Bukan. Iya, ini bisa dikembangkan ya. Yang penting di sini sama sudutnya, maka sama dengan 1. Ini bisa dikembangkan. Nah, kalau misalkan saya ubah ini alfanya menjadi 2x, jadi sin kuadrat 2x ditambah dengan cos kuadrat 2x, maka pasti juga sama dengan 1. Berapapun di sini sudutnya, yang penting sama, itu sama dengan 1. Nah, kalau cos kuadratnya saya pindahkan ke ruas kanan, berarti 1 dikurang cos kuadrat 2x, yang tersisa di sebelah kiri adalah sin kuadrat 2x. Nah, artinya 1 kurang cos kuadrat 2x ini diganti dengan sin kuadrat 2x. Oke, nah kalau sudah diubah seperti ini Bapak Ibu, ini sudah bisa kita ambil jawaban. Ini di sini koefisiennya x-nya di sini adalah 1 ini, ya kan? Dikali di sini koefisiennya 3. Ya, sin-nya dicoret. Pangkat 2-nya itu punyanya 2. 2 pangkat 2 4. Jadi 1 kali 3 3. 3/4. Simpel kan caranya? Ya, seperti itu ya. Ya silakan Bapak Ibu, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, ya kita santai-santai saja. Kalau converse, ini Pak Hamzah, mungkin saya tidak akan sampai jam 10 Pak Ibu ya, karena saya harus cepat ini karena besok harus subuh untuk ke sekolah. Ya, lanjut ya. Ya. Untuk nomor 4 nih, converse dari pernyataan. Ya, masih diingat apa? Ini kan implikasi. Ya. Jika P maka Q, ini ada 3 ya. Ada inverse, ada converse, dengan ada kontraposisi. Ya. Inverse itu Bapak Ibu adalah apa ya? Inverse. Bukan ya, bukan P maka bukan Q. Dikoreksi Bapak Ibu ya teman-teman semua, kalau saya salah tolong dikoreksi, jangan sampai ada yang saya salah tulis, disampaikan saja. Nah, di sini adalah bukan Q maka bukan P. Nah, jadi kalau converse-nya ini berarti ini ya, dibalik saja. Jika pembangunan berjalan baik, maka devisa negara naik. Nah, ini jawabannya C. Ya, oke. Coba. Nah, ini dia. Sepertinya ada soal seperti yang muncul tadi ya. Ada yang mengirimkan beberapa soal P3K matematika, itu ada peluang. Ada yang saya dikirimkan peluang, tidak terlalu jelas soalnya. Tapi saya agak apa namanya, kenali soalnya. Jadi saya kenali soalnya bahwa ini kayaknya soal peluang Bapak Ibu. Jadi dipelajari, disampaikan ke saudara-saudara kita, rekan-rekan kita yang akan ujian besok dan seterusnya. Untuk P3K matematika ada materi peluang yang muncul. Peluang itu banyak soalnya, ada yang peluang saja, ada yang memuat materi ini, kombinasi dan permutasi. Tetapi ini dasar nih, yang ada tanda serunya, yang faktorial. Bapak Ibu teman-teman semua ya, mungkin masih ingat kalau ada tanda seru, itu dibaca faktorial ya, yang tidak lain adalah perkalian apa nih? Perkalian mundur sampai 1. Jadi kalau misalkan 4 faktorial, itu berarti 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Ya. Nah, sekarang coba kita selesaikan baik-baik ini secara kekeluargaan ya. Nah, kalau n tambah 2 faktorial berarti n tambah 2 n tambah 2 ya, n tambah 2 mulai dari sini ya pastinya, karena kalau 4 faktorial berarti mulai dari 4. Berarti di sini dikali n berkurang 1 dari yang sebelumnya. Jadi di sebelah makin ke kanan itu makin berkurang 1 dari yang di sebelah kirinya. Jadi kalau n tambah 2 di kanannya pasti berkurang 1, berarti n tambah 1 ini. Kemudian dikali n, karena berkurang 1, otomatis habis n-nya. Berkurang 1 lagi, otomatis menjadi n kurang 1. Stop. Kan ada yang sama di bawahnya. Oke, ini kita tarik garis. Kalau tarik garis begini, usahakan jangan berkedip, supaya lurus garisnya. Ini n kurang 1 sama dengan 6n. Nah, ini kita coret.
karena sama. Oke, yang tersisa adalah N tambah 2 dikali N tambah 1 dikali N sama dengan 6. Jadi Bapak Ibu teman-teman semua, ya tersisa ini ya, masih ada yang bisa dicoret ya. Ini N-nya dengan yang N-nya. Jadi kadang satu bercanda Bu, Bapak Ibu. Saya kadang suka bercanda sama anak-anak ya. Jadi kalau ketemu yang coret-coret begini dan kebanyakan saya lihat apa bahasa-bahasa tubuhnya, moodnya siswa yang saya ajar di kelas pusing ya, yang mana coret-coretnya, bertanya mereka yang mana dicoret-coret ini. Saya bilang kalau pusing coret saja semuanya, dicoret semuanya ya. Jadi biasa kadang saya suka bercanda juga, nah supaya intinya saya menjadikan pelajaran matematika ini supaya enjoy betul ya, tidak menegangkan, supaya siswa senang matematika. Jadi kembali ke prinsip saya, yang penting siswa senang matematika bagaimanapun caranya. Itu. Jadi dicoret ini yang tinggal N tambah 2 dikali N tambah 1 sama dengan 6. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, kalau kita kerja soal begini, ketemu bentuk seperti ini kan, biasanya apa? Dijabarkan kan? N kali N kali 1, 2 kali N, 2 kali 1. Wah, ini lama juga Pak Ibu. Ya, ini namanya perkalian pelangi, saya namakan di buku saya. Ini perkalian pelangi namanya. Kalau seperti ini kan tidak usah dijabarkan begini Pak Ibu. Ini kan berurut ini. Ya, N tambah 2 N tambah 2 dikali N tambah 1, ini 6, dipecah menjadi perkalian berulang juga, perkalian berurut maksud saya, 3 dikali 2. Jadi ini pasangannya yang 3, N tambah 1 pasangannya yang 2. Ambil saja terserah yang mana yang mau diambil. Kalau misalkan N tambah 2 sama dengan 3 yang diambil, berapa nilai N-nya? 1, ya kan? Sama halnya kalau kita ambil N tambah 1 sama dengan 2, berarti N-nya 1 juga. Jadi kita juga, itu saya bilang tadi ya Pak Ibu, itu saya jelaskan tadi bahwa tidak semuanya kita harus cakar. Ya kadang kita harus melihat secara umum soal-soal yang kita kerja. Ya, saya kira begitu ya Bapak Ibu. Masih ada ini beberapa nomor. Nggak apa-apa kita bahas saja ya. Oke, lanjut lagi. Wah, ini soal integral. Saya skip dulu deh kalau begitu. Ya, saya skip dulu ya. Saya cari materi yang agak mudah-mudah saja ya. Integral ini turunan limit lagi. Kalau begitu kembali ke integral, karena makin ke belakang ini makin ternyata makin berat soalnya. Tidak apa-apa, kembali ke sini ya integral. Ya integral ini saya tidak tahu apa ada enggak soal ini, tapi sepertinya ada ya. Semoga saja sih soal integral ada. Ya. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya ini? Ya, ini kita uraikan ya. Ini kita uraikan. Ini kan 0 sampai 2 bisa kita pecah menjadi 0 sampai 1 fx dx ditambah dengan 1 sampai 2 fx dx ya. Ini kita bisa pecah. Nah, kan ada dua fungsi, tapi tergantung batasnya nih. Ya. Kalau misalkan 0 sampai 1 atau 1 ke bawah, maka kita ambil fungsi yang ini. Jadi 0 sampai 1 2x tambah 1 dx ya. Kemudian untuk apa nih? 1 sampai 2 berarti yang lebih dari 1 adalah 3x kuadrat. Nah, Bapak Ibu kan sudah mahir ya mengintegralkan. 2x integralnya kan x kuadrat. 1 integralnya adalah 1x saja. Batasnya 0,1. Ini 3x kuadrat integralnya adalah x pangkat 3. Ya. Nah, tinggal dimasukkan batas-batasnya, kemudian diselesaikan baik-baik secara kekeluargaan. Ya. Ini x-nya diganti 1 ini. 1 kuadrat 1 tambah 1 2. Selalu dikurang ya. 0, karena ada semua x-nya, maka pasti 0. Ya. Kalau 2 pangkat 3, 8. Dikurang 1 pangkat 3, 1. 2 dikurang 0, 2.
tambah 8 kurang 1, 7. 2 tambah 7 adalah 9. Ya, ya oke. Oke, ini tinggal beberapa nomor. Wow, ini nih. Saya pilih-pilih soalnya Pak Ibu ya. Saya pilih-pilih soalnya. Ngerti lah ya. Nah, nomor 8 dulu ya, nomor 8. Saya simpan yang agak-agak lebih kompleks soalnya untuk dijadikan PR. Ya, oke. Ya, semoga besok ada soalnya begitu. Ya, nah limit lagi Bapak Ibu. Ini limit aljabar untuk tak berhingga. Ya, untuk limit tak berhingga ini bentuk pecahan. Nah, ini saya berikan triknya Pak Ibu ya. Ini untuk limit X menuju tak berhingga ya. Jadi bukan tidak terdefinisi, ini adalah simbol tidak berhingga. Ya. Saya berikan rumus saktinya. Jadi untuk fungsi yang pecahan dan seterusnya ini. Di sini ada bx pangkat n dan seterusnya ini. Ya, maka ada 3 kondisi di sini Bapak Ibu, ada 3 kondisi. Kalau misalkan lebih besar yang di atas dibanding yang di bawah, maka cari di pilihan jawaban seperti ini. Kalau sama, maka cari adalah yang diambil adalah koefisien dari pangkat X itu, yang pangkat tertinggi. Sebentar saya jelaskan ya, saya tuliskan dulu rumusnya. Dapatnya sebentar saya lupa. Nah, ini keterangannya M dan N ini adalah pangkat tertinggi. M adalah pangkat tertinggi di pembilang, N adalah pangkat tertinggi di penyebut. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan ini. Limit X menuju tak berhingga, misalkan ini. 2X dikurang X pangkat 5 ini. Ya. Misalkan di sini X pangkat 3 tambah 2X. Ya. Jadi saya kadang tanda kutip siswa yang sadar itu biasa kadang saya gertak ya di kelas. Ya bukan dimarahi, digertak dengan soal. Jadi cara menggertak saya itu Bapak Ibu itu lain daripada yang lain. Saya kadang menggertak anak-anak dengan soal. Nah, seperti ini. Ya, coba cari berapa hasilnya. Itu kan. Jadi caranya ini kalau apa namanya? Jadi saya ajarkan dulu cara biasanya, panjang sekali cara biasanya. Nah, saya menggunakan trik seperti ini. Atau tunggu dulu, yang sederhana dulu. Kita berikan yang misalkan begini. Misalkan begini, saya cari dulu. Misalkan begini maksudnya apa Ibu, teman-teman? Jadi kalau misalkan di sini 2x pangkat 3 dikurang 3, misalkan di sini x kuadrat ditambah 5x, diperhatikan saja pangkat tertinggi yang ada di pembilang dengan di penyebut Bapak Ibu. Pangkat tertingginya kan 3 di sini. Nah, pangkat tertingginya di sini adalah 2. Yang lain diabaikan saja. Ya kan? Yang diperhatikan pangkat tertingginya. Kalau misalkan pangkat tertingginya di atas lebih besar dibanding yang di bawah, contoh kasus ini, maka pasti jawabannya akan seperti ini. Tapi kalau misalkan sama, misalkan di sini 2x pangkat 5 ini dikurang 1, terus di sini misalkan 3x pangkat 5 ditambah 2, maka pasti jawabannya adalah 2/3. Nah, jawabannya 2/3 karena di sini kalau sama pangkatnya yang diambil adalah koefisien dari yang memiliki pangkat tertinggi tersebut. Nah, itu kan. Nah, kembali ke yang soal ini, yang ini. Nah, ini kan pangkat tertingginya X pangkat 5. Ini diabaikan, ya. Ini juga diabaikan, ini diabaikan. Nah, kan kalau dikali, kalau kita kali kan tetap ini yang punya pangkat tertinggi. Yang lainnya kalau kita jabarkan X pangkat 3 dikali 5, tetap rendah pangkatnya. Ini dan seterusnya. Jadi ini yang punya pangkat tertinggi ini. X pangkat 3 dikali X pangkat 2, jadi hasilnya kan X pangkat 5. Nah, di sini kan koefisien X pangkat 5 kan min 1. Di sini koefisiennya, kalau kita kalikan, 1 kali 1 kan 1. Nah, jawabannya ini adalah min 1. Nah, itu. Kalau siswa paham cara kreatifnya. Nah, kembali ke yang ini. Kembali ke nomor 8 ini. Nah, ini saya hapus saja ya. Oke, ini saya. Nah, bagaimana kalau kasusnya yang ini? Nah, ini kan
Coba tidak Bapak Ibu, pangkat tertinggi ini diabaikan juga. Ya, pangkat tertinggi yang di atas adalah 2x kuadrat. Tidak apa-apa saya tulis. Pangkat tertinggi yang di bawah berapa? Ya, bukan x kuadrat ya, bukan x kuadrat. Kenapa? Karena ada akarnya. Ya, kalau x kuadrat diakarkan, jadinya kan tinggal x. Artinya lebih besar yang di atas dibanding yang di bawah. Di sini pangkatnya 1. Berarti jawabannya adalah yang E. Nah, gitu untuk soal ini. Oke. Ini ya, ini tentang grafik fungsi trigonometri. Saya kurang tahu apakah ini ada, tapi ini juga yang saya dapat dari beberapa ini ya, dari beberapa cuplikan-cuplikan soal yang dikirimkan. Nah, kalau untuk soal seperti ini Bapak Ibu, nah ini soal yang paling saya suka. Ya. Jadi ini soal yang paling saya suka Bapak Ibu kalau ada gambarnya, terutama grafik. Ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya pakai rumus andalan. Wah, saya punya rumus andalan Bapak Ibu untuk soal grafik. Apa rumus andalannya? Ya, ini saya sampaikan saja, ini berbagi ya. Kita sharing saja. Saya menggunakan rumus triple C. Nah, ini boleh diajarkan ke anak didiknya di sekolah. Triple C. Ada yang tahu Bapak Ibu apa kepanjangannya triple C? Bukan yang kalau di Makassar ya, yang di Tanjung bukan ya. Syllabus composition curve bukan. Triple C di sini adalah cara coba-coba. Cara coba-coba. Jadi kita coba-coba angkanya yang ada di grafik, kita masukkan satu-satu di pilihan. Ya. Nah, coba ya. Kita ambil angka-angka penting. Misalkan di sini nih. Ini akar 2 ya, ada di sini minus harusnya. Ini kan 0, minus akar 2. 0 adalah derajat. Minus akar 2 ini adalah angka. Jadi X ini adalah tempatnya sudut. Y adalah tempatnya hasil berupa angka saja, bukan derajat. Nah, untuk minus akar 2 ini, titiknya adalah 0 derajat, minus akar 2. Nah, Bapak Ibu kan pasti tahu nih, arah jalan ini. Jadi, cari di pilihan, yang mana kalau kita ganti X-nya dengan 0, yang mana di pilihan kalau kita ganti X-nya dengan 0 derajat, yang mana nih yang menghasilkan minus akar 2. Nah, sekarang kita coba-coba. Kita mulai dari A ya. Ganti X-nya dengan 0. 3 dikali 0, 0. 0 dikali 0 tambah 45, 45. Sin 45, tunggu dulu. Ini saya mau geser dulu. Bawah ini. Ya, saya pindahkan ke sini supaya tidak mengganggu. Ya, di sini saja. Ya. Nah, sampai di mana tadi? Oh iya. Nah, kita ganti X-nya dengan 0. Ya, kita kasih masuk nih. Jadi, diganti 3 dikali 0, 0, 0 tambah 45, 45. Sin 45 berapa? Sin 45 kan 1/2 akar 2. Ya, kalau ini dicoret, berarti jadinya min akar 2. Berarti kita untuk jawaban A benar, 3 dikali 0, 0, 0 dikurang 15, min 15, minus 2, sin min 15 ini berapa? Yang jelas bukan 1/2 akar 2. Jadi ini sudah salah. Oke. 3 dikali 0, 0. 0 dikurang 45, minus 45. Oke. Ini salah ya. Bisa diperhatikan. Sin negatif, kalau sin negatif itu kan, Bapak Ibu masih ingat, kalau sin negatif itu pasti negatif hasilnya. Berarti di sini, sin min 45 itu adalah min 1/2 akar 2. Ini salah. Minus kali minus kan positif. Nah, berarti salah ini. Oke. Kemudian, dengan cara yang sama, kita lihat bagian D. 3 dikali 0, 0. 0 tambah 15, 15, ini 15. Salah juga ini. Ya. 3 dikali 0, 0. Minus 45. Min 1/2 akar 2 berarti, maaf.
akar 2-nya ketinggalan. Berarti ini akar 2-nya kita coret, 2-nya dicoret ya, jadi min akar 2. Nah, ada 2 jawaban yang benar Bapak Ibu. Nah, ada 2 jawaban yang benar. Ya, pakai lagi tarik caranya ya, kalau ada 2 pilihan seperti ini, diserahkan sama hatinya, biar hati memilih mana yang terbaik ya. Ya, tinggal dicoba angka yang lain, misalkan di sini nih, 75. Di sini kan titiknya 75 derajat, 0 ya. Nah, saya sepertinya butuh alat bantu hitung. Maaf ya. Kalau malam-malam begini, kemampuan saya menghitung ini tidak terlalu bagus. Oke, ganti X-nya dengan 75 Bapak Ibu ya. 3 dikali 75, berapa 3 dikali 75? Saya pakai alat bantu hitung ya Pak Ibu, enggak apa-apa ya, dimaklumi. Ditambah dengan 45, jadi 3 dikali 75 tadi itu 225. 225 ditambah 45 itu sama dengan 270. Jadi bagian A ini minus 2 dikali sin 270. Nah, ini pasti salah. Kenapa? Karena sin 270 kan min 1. Ya, min 1. Min 1 dikali min 2. Nah, min 1 dikali min 2 itu 2. Berarti salah. Berarti ini salah tadi. Ketika kita ganti X-nya dengan 75, kita masukkan di A, itu salah, tidak sama dengan 0. Berarti jawabannya D, jawabannya E. Tidak usah kita uji. Jangan sampai kita mau uji lagi. Ya, mungkin karena kita terlalu hebat, coba deh diuji. Tidak usah, langsung saja E jawabannya. Tapi kalau di pembelajaran sebagai orang kritis, ya kita enggak ini, kita butuh lebih dari sekedar jawaban, kita butuh pembuktian ya. Nah, misalkan diganti X-nya dengan 75 ini. 3 dikali 75 itu sama dengan 225 ya. Dikurangi dengan 45 itu sama dengan 180, betul. Jadi 2 sin 180. Sin 180 berapa? 0. 0 dikali 2 0. Jadi benar ya. Jawabannya adalah yang E. Simple ya Bapak Ibu, tidak pakai rumus. Dari beberapa soal yang saya menggunakan bahas tadi, itu jarang yang pakai rumus ya, hanya pakai logika saja. Ya, ini kalau ini deret. Ya, ini mungkin soal terakhir ya, sebelum kita ini diskusi. Ya, ini soal barisan dan deret Bapak Ibu. Ini saya yakin akan muncul di soal P3K untuk matematika. Saya yakin ini akan muncul soal barisan dan deret. Serius ini ya. Kenapa? Karena soal barisan dan deret ini adalah soal matematika dasar yang banyak penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hampir semua soal ini, semua soal ya, soal apapun itu, mau misalkan untuk anak-anak yang masuk perguruan tinggi negeri UTBK ada barisan dan deret. Nah, kemudian untuk saya berapa dampingi adik-adik ini yang mau masuk akpol ataupun admin sekolah kedinasan, itu ada juga barisan dan deret. Tuh. Jadi ini sedikit sharing Pak Ibu ya. Jadi saya juga beberapa dampingi siswa-siswa yang mau masuk kedinasan, termasuk di STAN ataupun kedinasan yang lain. Ini tidak selalu ada soal-soal seperti ini, barisan dan deret. Nah, jadi ini harus saya jelaskan. Ya. Ini agak menantang sih soalnya. Jika jumlah semua suku bernomor ganjil dari geometri tak hingga adalah 4. Jumlah ini dari geometri. Jika jumlah dari itu adalah 6, jumlahnya adalah 6. Ini jadi jumlahnya adalah 6 ya. Yang bernomor ganjil. Ini ganjil ya. Itu sama dengan 4. Kan ganjil, kan bilangan itu Bapak Ibu, bilangan itu kan pada dasarnya antara 1 sampai berapapun, kan ada 2 ya jenisnya. Kalau bukan genap ya ganjil. Ada yang mengatakan, bilangan prima apa? 3 kan bilangan ganjil. Ya, jadi pada dasarnya jenis bilangan itu dari 1 sampai 100 itu 2. Kalau bukan genap ya ganjil. Karena berselang-seling ya. Termasuk bilangan poliandrom ya.
ada yang bilang kalau bintang ini ya coba cari tahu genap atau ganjil. Kalau tidak bisa dibagi dua, berarti ganjil. Kan begitu ya. Nah, berarti jumlah yang genapnya dikurang ya, dua gitu. Nah, jumlah dua suku pertama, ini masalahnya karena kita belum dapat A sama rasio. Jadi kita cari dulu rasio. Rasio itu Bapak Ibu, teman-teman semua. Rasio itu didapat dari jumlah tak hingga genap dibagi dengan jumlah tak hingga ganjil. Jadi 2/4 genap per ganjil ya, 2/4 itu dapatnya 1/2. Nah, sudah dapat rasionya. Ya, ini disimpan dulu, didiamkan kurang lebih 10 menit. Nah, cari lagi A-nya. Kita jabarkan ini. Bapak Ibu kan sudah tahu semua ya, rumusnya kan A per 1 kurang R sama dengan 6. A-nya tidak ditahu, cari. Nah, R-nya kan 1/2. 1 kurang 1/2, mudah-mudahan dapat 1/2. Jadi A-nya dapat 1/2 dikali 6, itu dapat 3. Nah, sudah dapat kan? Nah, sudah kita bisa hitung jumlah dua suku pertama. Apa rumusnya Pak Ibu? Itu SN ya. SN itu terbagi dua untuk deret geometri. Ada ARI, ada air. Ada ARI dengan air. Ya, kapan dipakai ARI, kapan dipakai air? ARI itu kalau R-nya lebih dari 1. Kalau air itu digunakan kalau R-nya kurang dari 1. Nah, karena rasionya kurang dari 1, maka yang digunakan adalah air. Yaitu A 1 kurang R berpangkat N per 1 kurang R. Nah, tinggal kita masukkan ya. A-nya kan 3 nih. Oh iya, maaf. S2 ya. 1 kurang R-nya kan 1/2 ya. Dipangkat 2 kan berarti 1/4. 1 kurang, langsung saja ya Pak Ibu, 1 kurang 1/2 berarti 1/2. Nah, ini tinggal kita hitung selesaikan baik-baik secara kekeluargaan ya. Ini 3, 1 kurang 1/4 itu 3/4 per 2. Ini kita coret-coret saja yang sama, 4 dengan 2 dicoret, habisan di bawah. 3 dikali 3, 9/2. Ya. Itu jawabannya adalah C. Ya. Oke, Pak Ibu, saya kira seperti ini ya pembahasan singkat saya untuk pembahasan tes kompetensi matematika ya, kompetensi teknis. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Silakan Pak Hamzah. Baik, Bapak Ibu, menarik sekali materinya dan mungkin materi-materi seperti ini sering akan baik ketika soal PNS kemarin. Bagi yang belum Betul, uji Pak. ya, atau mungkin akan ujian besok, mungkin sudah ada beberapa soal-soal yang dipelajari Iya. di depannya atau di tempatnya sekarang ini sudah ada soal-soal di situ yang sementara dipelajari. Iya. Mungkin Betul, bisa Pak. sharing. Betul. Ya. Pak Hamzah, saya Di, singkat belakang dulu Pak Hamzah, sebentar sekali. ya Saya silakan. buang air dulu. Dari tadi saya tahan. Benar sekali, Pak. Oh iya, sebelumnya mohon maaf karena tadi kita agak terlambat memulai karena ada kondisi jaringan dari narasumber kita sehingga kita agak molor dari jadwal sebelumnya. Kalau saya melihat jam di laptop saya ini sudah lewat 28 menit dari pukul 21. Tapi barangkali Bapak Ibu yang masih bergabung di room ini masih semangat untuk mendapatkan penjelasan dari narasumber kita. Ya, terutama yang akan mengikuti ujian besok. Baik, kembali saya sampaikan ke peserta yang masih bergabung di room ini.
ada sekitar 71 orang. Attendinya ada 59. Mungkin ada soal yang ingin di-sharingkan kepada narasumber kita. Ya, silakan aktifkan mic-nya. Kalau ingin mengaktifkan kamera juga bisa, silakan Bapak Ibu yang bergabung di room ini. Barangkali ada, kalau agak kesulitan share screen, ya ditampilkan saja. Aktifkan saja kameranya, baru perlihatkan soal tersebut. Ya, Oke, silakan Pak Ibu. bagaimana Bapak Ibu Misalkan ada? ada yang mau ini, ya bagi ya. Misal kalau ada yang mau riset, mungkin ada soal-soal yang dipelajari, Ya, Pak Hamzah, ini ada yang chat pribadi, Pak Hamzah. Iya. Ya, justru Tapi semoga minta saja ini nih. Ini Pak Amran minta Pak RT ada ndak telegramnya dan nomor WA-nya yang bisa dihubungi? Oh ya, Pak RT ya. ada. Pak Amran ada. Oh iya Pak. Kalau misalkan di sini bisa disimpan, tidak usah diambil nomornya, disimpan saja. Nanti kalau diambil apa saya mau pakai, nanti saya tidak saya pakai, disimpan saja. Iya. Jangan diambil ya, di sini 082 347 082 347 lagi 347 40 347 lagi Pak. 97. Ini ada yang bertanya Pak di ini di chat, dibahas contoh Jabar kayak bagaimana ya? Iya, ini ada di kolom chat. Iya. Bagaimana? Minta contoh soal aljabar kayaknya. Bisa lebih spesifik mungkin. Bagaimana? Kalau Jabar itu luas cakupannya. Soal aljabar. Iya. Jaringannya agak bermasalah kayaknya. Mungkin videonya Pak Amran di off-kan saja. Iya. Oh iya, nomor HP-nya sudah dikirim ya. Ya, ini yang saya mau tekankan kembali, Pak Hamzah, ini saya mau tekankan kembali bahwa yang apa dipelajari kembali yang ini materi-materi yang pernah kita dapatkan pada saat kita kuliah. Maksud mungkin saya yakin Bapak Ibu teman-teman semua, kalau kita paham betul ya yang sering kita lakukan di sekolah ya, yang berhubungan dengan kegiatan kita sehari-hari, yang berhubungan dengan profesi, saya yakin Bapak Ibu pasti dengan mudah menjawab soal-soal tes kompetensi teknis. Jadi begini, ini ini saya lupa sampaikan tadi Bapak Ibu teman-teman semua. Ini berdasarkan pengalaman khusus untuk kan bedanya begini. Kan bedanya itu antara P3K guru matematika dengan guru yang lain, misalkan guru pendidikan agama Islam, guru penjas dan lain sebagainya, itu hanya berbeda dari segi soal tes kompetensi teknis. Itu pun tidak semuanya berbeda, ada yang sama. Yang perbedaannya itu adalah yang tadi saya bahas bahwa ada khusus tes kompetensi teknis ini yang berhubungan dengan mata pelajarannya, yang lainnya sama. Kemudian
Untuk tes kompetensi sosial kultural dengan manajerial itu sama semua, ya, sama 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 untuk soalnya, karena untuk tes kompetensi manajerial dengan tes kompetensi sosial kultural itu lebih ke arah tes kepribadian. Kalau di CPNS dia masuk itu tes TKP. Jadi kalau kemudian apa namanya sosial kultural itu indikatornya ada integritas diri, kemudian ada jejaring kerja, ada tes profesional, ya. Itu semua mirip dengan tes TKP di CPNS. Cuma mungkin namanya yang berbeda. Ada tes kultural, sosial kultural dengan tes manajerial. Manajerial ini kan tes kepemimpinan. Tes kepemimpinan itu apa yang dibutuhkan adalah integritas, ya, bagaimana rasa peduli kita terhadap orang lain. Itu kurang lebih sama semua bentuk soalnya. Jadi Pak Ibu berpikiran positif. Ini sampaikan rekan kita, Bapak Ibu, saudara kita yang akan ujian besok, berpikiran positif, optimis saja. Kita pasti dapat apa namanya bisa menjawab soal besok dan mendapatkan nilai yang maksimal, ya. Apalagi Bapak Ibu ini kan orang-orang berpengalaman. Saya yakin Bapak Ibu yang ujian besok dan seterusnya itu dengan mudah menjawab dan mendapatkan nilai yang paling tinggi, ya, seperti itu. Itu sedikit saran karena berdasarkan apa yang ujian yang tadi yang baru seperti itu. Itu sedikit Pak Agus. Oh iya, iya. Ini Pak ada pertanyaan di kolom chat. Apa di channel Ruang Tentor ada pembahasan soal matematika tingkat SMP? Di luar dari materi Kayaknya promosi nih. Sudah Iya, supaya katanya anaknya bisa berlangganan belajar di channel ini. Nah, Ada ya pembahasan iya. soal matematika Pak di channelnya. Ini gratis berlangganan, ya. Jadi gratis. Tidak sama di ruang sebelah. Ya. Ini tidak sama dengan bimbingan di ruang sebelah ini. Bukan. Orang guru itu saja. Nah, itu Bapak Ibu bisa akses sampai, ya. Kalau mau enggak sekarang Bapak ini promosi Bapak Ibu jangan sampai mungkin siswanya di sekolah, ya, yang lagi ikut persiapan terutama kelas 12 ini ada beberapa kelompok yang memang dalam ini ya, saya bahasakan saja dibimbing. Jadi saya kenapa dibimbing. Jadi untuk yang terbatas misalkan ada rumah itu mungkin karena ini keterbatasan sebelum ada. Nanti kalau Bapak Ibu ada yang mau bergabung, nanti saya membuka pintu sebenarnya untuk bergabung di channel Ruang Tender ini yang disingkat dengan Pak RT. Baik, Pak Amran, ini ada juga pertanyaan. Kayaknya panjang sekali. Ini ada dari Ika Ayuvia Johan. Betul. Dari saya Pak ya, tapi ada chat pribadinya, saya langsung chatting aja. Oke. Ya, ini soal bangun ruang kayaknya ya. Soal bangun ruang sebuah 5 segi 4 berukuran panjang alas persegi 120 cm dan tinggi limas 100 cm. Sebuah prisma segitiga memiliki ukuran alas segitiga 120 cm, tinggi segitiga 120 cm. Berikut perintahnya. Dan panjang tenda prisma 100 cm.
Berikut pernyataan yang benar adalah volume limas lebih besar dibanding dengan volume prisma. Volume 3 bangun ruang limas lebih besar dibanding dengan volume 4 bangun ruang prisma. Jika diisi bangun ruang limas, terisi lebih banyak dibanding prisma. Pak Amran bisa tampilkan papan tulisnya untuk soal ini atau bagaimana? Ini maunya apa namanya? Bukan saya tidak mau bahas ya. Mungkin bisa kita selesaikan di luar ruangan, ya. Oke, Kak. Di ruangan. Boleh. Bu Ika ya. Pak Boleh, Amran Bu Ika. nanti di channel YouTube-nya Pak Amran ya, nanti saya arahkan ke situ. Siap. Oke. Siap. Nanti saya arahkan ke situ untuk melihat penyelesaian soalnya. Halo, Pak Amran bagaimana? Kayaknya ada. Nanti Pak soalnya Bu Ika. Yang sederhana dulu karena ini sudah ini juga yang bisa. Siap. Ya nanti untuk soal ini yang dikirimkan ke Ibu Ika, nanti diarahkan saja ke YouTube-nya Pak Amran ya. Ini ada dari Andi Anggeriani. Teknis pengertian soal kayaknya ya. Assalamualaikum, maaf Pak, mau tanya apakah soalnya bisa ditinggal sementara? Maksudnya apabila ada soal yang dianggap susah, ditinggal dulu. Nanti kalau masih ada waktu, kita balik isi ulang. Betul. Iya, masalah. Jadi ini untuk soal ini untuk yang itu itu yang itu itu boleh ditinggal. Pak Amran masih terdengar suara saya? Karena ini ada lagi dari mungkin agak trouble di situ karena sempat tadi saya lihat berubah bandwidth jaringannya. Ini ada minta dicontohkan soal persamaan. Barangkali Pak Amran nanti bisa juga satu konten khusus untuk membahas soal persamaan ini dari Laude Buah SPD, karena kemungkinan waktu kita tinggal sekitaran 17 menit ke depan. Mungkin nanti diarahkan juga ya Bu Ika, peserta diarahkan juga untuk melihat contoh soal persamaan di
YouTube-nya Pak Amran. Begitu pula ini ada dari Muslihul Istiqlal Ardani. Pak, bisakah dibahas satu soal tentang matriks? Halo, Pak Amran. Halo. Mungkin Pak Amran lagi kendala audio. Pak Amran bisa cek soal. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang masuk ini nanti saya kirimkan atau mungkin Bu Ika yang kirimkan ulang ke Pak Amran supaya bisa dibahas di YouTube-nya beliau, di YouTube-nya Pak Amran. Mudah-mudahan masih ada waktu teman-teman untuk melihat contoh-contoh soal itu sebelum yang P3K. Karena kemungkinan masih ada yang ujian besok atau lusa ya. Kalau yang masuk siang mungkin bisa lihat di paginya besok. Ini mungkin masih ada trouble ini. Ya, ada kendala audio di Pak Amran. Ya saya, yes. Iya. Kedengaran nih Pak? Iya, Yes. Pak. Ya, Pak. Oke, sudah kedengaran Pak Amran. Iya. Ini ada beberapa minta untuk pembahasan soal, diantaranya soal persamaan, soal matriks, Oh, yang masih soal bangun ruang iya, boleh. yang Prisma tadi. Ya, nanti dibuat konten aja, Pak. Iya Pak, iya. Ya, materi itu untuk khusus kebanyakan materi matematika untuk kita estimasi budget itu banyak yang sudah saya buat ini di channel saya Pak. Kalau misalkan ada yang matriks itu lengkap di channel saya itu mulai dari pendahuluan materi-materi itu sampai materi paling akhirnya matriks itu saya buat sudah lengkap di situ. Nanti yang menanyakan itu bisa saya di situ pribadi kemudian saya kirimkan. Karena kalau kita mau bahas Bapak Ibu, kalau kita mau bahas ini materi-materi request-nya itu, nah itu bakalan tidak selesai. Jadi itu tadi bagus kalau sebenarnya Pak Ibu ada bentuk soalnya itu boleh dikirimkan kemudian nanti dibahaskan. Begitu Pak Hamzah. Ya, siap. Iya. Jadi saya Begitu saja konsepnya Pak, karena kalau masing-masing membawakan kasus begitu, takutnya tidak. Jadi ada yang ada yang mau ditanyakan, tapi saja. siap. Ya, jadi begitu barangkali penjelasan dari narasumber kita pada kesempatan ini, bahwa jika ada di antara Bapak Ibu peserta bebas di Ruang Bebas ini ada yang punya kasus soal, khususnya soal matematika, silakan di japri nomor yang sudah dikirimkan tadi. Silakan di copy terlebih dahulu nomor yang dikirimkan tadi dari Pak Amran 082 347 347 967. Setelah room ini kita tutup, di kom ini kita tutup, ya mungkin bisa japri-japrian dengan narasumber kita. Atau mungkin nanti ada yang mengambil inisiatif untuk membuat grup khusus peserta Bitkom ini,
Ya, silakan. Bagaimana Pak Amran? Karena Siap, Pak. Iya. karena kemungkinan jadwal kita kita sudahi, kita akhiri sebelum pukul 22. Ini sudah menunjukkan 49 menit lewat dari pukul 21. Kita mengkondisikan molor 1 jam dari jadwal semula karena kondisi jaringan tadi terlambat kita memulai. Tapi Saya ini juga Pak mungkin bisa kalau ini karena saya mungkin agak kalau bisa kita ini saja karena saya besok sore saya harus ini Pak mau berangkat pagi-pagi sekali ke sekolah karena oke, jauh siap, sampai siap. Jakarta. Ya, Pak, oke. Jadi kalau mungkin begitu ini kita Pak. ya, Iya. kalau tidak ada lagi pertanyaan, baik Pak ya, karena tidak Iya, ada lagi pertanyaan. iya Pak. Ya, mungkin Saya ada terakhir. ya mungkin ada closing statement dari Pak Amra sebelum. Iya, betul. Silakan. Jadi iya Pak. Jadi yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, teman-teman semua yang mau ujian ya, yang akan ujian besok ataukah seterusnya, itu tadi pesan saya adalah yang pertama kita harus punya motivasi terlebih dahulu ya, tanamkan di alam bawah sadar kita bahwa tahun ini itu kita sudah lulus ya. Untuk yang CPNS di alam bawah sadar kita yang paling dalam bahwa dibayangkan kalau bisa ya, kalau sempat kita yang belum ini ya, misalkan kita pakai seragam, kemudian difoto, ya selfie, pajang di tempat yang sering dilihat, misalkan di kamar, di cerminnya, di apa namanya, di cerminnya, di lemari. Ya, dengan secara otomatis kalau kita sering lihat seperti itu akan tertanam dalam bawah sadar yang bisa membangkitkan semua pergerakan, semua organ-organ tubuh kita untuk terus belajar, berusaha keras, terutama di hari H, berjuang sekeras mungkin untuk mendapatkan nilai maksimal, ya, begitupun P3K. Ya, jadi kita harus tanamkan dulu motivasi, ya, tanamkan di alam bawah kita bahwa ini harus lulus, ya, tidak boleh tidak. Jangan bilang saya akan jadi PNS, ya, jangan menggunakan kata aktif, ya. Anggap saja bahwa kita sudah lulus, tanamkan di pikiran kita. Ya, mungkin kedua, yang masih mungkin ada beberapa waktu untuk ujian bisa ditingkatkan lagi kemampuannya. Kenapa? Karena mengenai waktunya juga ini terbatas dalam pengerjaan soal, latihan-latihan soal. Untuk PDKK ini tadi yang saya jelaskan, tingkatkan kemampuan soal dalam mengerjakan kemampuan kepribadian dan selebihnya mapel. Nah, itu coba di up lagi, ditingkatkan ya, supaya mendapatkan nilai maksimal dan nilainya Bapak Ibu yang kalau bisa ke atas ya, di klasemen di paling atas nilainya. Ya saya kira itu sedikit motivasi Bapak Ibu semua, paham saya yang saya bisa berikan. Saya berharap Bapak Ibu teman-teman semua yang ikut ujian ya, terutama yang hadir ataupun yang apa namanya dengan penuh semangat ya belajar, itu semoga bisa lolos tahun ini ya dan mendapatkan apa yang diinginkan. Saya kira seperti itu bahasa yang saya bisa sampaikan. Ya, terima kasih Ya. atas motivasi yang diberikan oleh Pak Pram, begitu pula materi yang sudah disampaikan tadi. Ya, soal-soal seperti yang tadi itu familiar, sering didapatkan di soal-soal CPNS, dan kemungkinan untuk P3K ini akan muncul lagi soal-soal tersebut dengan mungkin ada sedikit perubahan model soalnya. Kemudian ada juga tadi trik ya dari Betul. kita boleh meninggalkan soal yang dianggap terlalu susah untuk sementara, beralih ke soal yang lain. Jangan sampai kita terlalu berlama-lama di soal yang susah tadi, kita penasaran sekali ingin menjawabnya, ternyata kita menggunakan waktu terlalu lama hanya untuk
satu soal tadi. Ya, itu barangkali kegiatan webinar kita pada malam ini. Mudah-mudahan harapan kita semua, teman-teman yang akan ikut ujian, bisa lulus dimanapun ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Mudah-mudahan tahun ini sudah muncul namanya sebagai pegawai perjanjian kerja, pegawai pemerintah perjanjian kerja. Dan demikian juga saya selaku moderator pada webinar ini memohon maaf jika ada kekurangan, jika ada yang tidak berkenan dari Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya mengaturkan permohonan maaf. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada Pak Abdul Rahman selaku host. Ya. Terima kasih Pak Hamzah telah memoderasi kegiatan webinar kita pada malam hari ini di Lontara episode ke-72. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Amran Hapsan atas kesempatannya pada malam hari ini, berkesempatan memberikan materi yang luar biasa. Saya sendiri sudah banyak lupa-lupanya tadi Pak dari materi yang dipaparkan oleh Pak Amran. Baik, kemudian terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang telah bergabung di room saat ini, bertahan sampai akhir sesi kita di angka 54. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu pada malam hari ini. Kemudian tidak lupa kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Direktorat PSMK atas fasilitas roomnya pada malam hari ini. Demikian juga kepada Teh Umi yang telah memfasilitasi sehingga kita dapat melakukan atau membuat kegiatan ini bisa berlanjut. Oke, kami ucapkan terima kasih sekali lagi dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan pada penyelenggaraan kegiatan kita pada malam hari ini. Jumpa lagi di episode minggu depan, di episode ke-73 dengan topik yang menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.